Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum biokimia tentang karbohidrat. Kita akan melakukan uji identifikasi karbohidrat secara kualitatif. Tujuan praktikumnya adalah memahami metode identifikasi untuk karbohidrat. Kita review sedikit. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton dengan rumus empirik CH2O dalam kurung N dengan N-nya lebih dari sama dengan 3. Beberapa karbohidrat mengandung nitrogen, fosfor, ataupun sulfur. Karbohidrat dapat diubah menjadi aldehida dan keton dengan cara hidrolisis disusun oleh 2-8 monosakarida. Karbohidrat tersebar luas baik dalam jaringan tubuh hewan maupun jaringan tubuh tumbuh-tumbuhan. Dalam tumbuh-tumbuhan, karbohidrat dihasilkan melalui proses fotosintesis. Setiap tahun, tumbuhan mengkonversi lebih dari 100 miliar ton CO2 dan H2O menjadi selulose dan produk tumbuhan lainnya. Pada jaringan hewan, karbohidrat berbentuk glukosa dan glikogen. Fungsi karbohidrat yaitu untuk sumber energi, pemanis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, penawar racun, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik tetapi larut dalam air kecuali pada beberapa polisakarida. Karbohidrat dibagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama monosakarida atau gula sederhana terdiri dari aldehida polihidroksi tunggal atau unit keton. Monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida merupakan gula yang paling sederhana yang memiliki satu atom karbon asimetrik. Contohnya adalah glukosa, galaktosa, fruktosa, manosa, dan ribosa. Yang kedua adalah oligosakarida. Ini adalah karbohidrat yang tersusun dari 2-10 molekul monosakarida yang digabungkan oleh ikatan kovalen. Biasanya dikenal dengan disakarida, contoh maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga, polisakarida adalah karbohidrat yang mengandung lebih dari 10 monosakarida yang berikatan. Bila dihidrolisis dapat menghasilkan lebih dari 6 molekul monosakarida. Contohnya adalah glikogen dan amilum atau pati merupakan polimer glukosa. Polisakarida berfungsi untuk penyimpanan karbohidrat. Nah, ini adalah contoh karbohidrat yang banyak dikenal, diantaranya gula, pati, dan selulosa. Karbohidrat tertentu seperti gula dan pati menjadi bahan makanan pokok di hampir seluruh penjuru dunia, dan karbohidrat teroksidasi adalah pembentuk energi utama pada lintasan metabolisme kebanyakan sel non-fotosintetik. Nah, kalau digambarkan di bawah mikroskop ya, ini adalah bentuk dari karbohidrat ya, ada glukosazon kristal yang berbentuk seperti jarum ya, kemudian ada galactosazon kristal ya yang dilihat ini juga di bawah mikroskop. Kemudian untuk maltosazon kristal ini seperti sunflower ya. Kemudian ini ada powder puff hedgehog shape ya, kristal dari laktosa. Oke. Uji karbohidrat kualitatif yang pertama adalah uji molis. Uji molis adalah uji untuk membuktikan adanya karbohidrat. Apabila karbohidrat direaksikan dengan reaksi molis akan menghasilkan warna ungu. Yang kedua, uji Benedict adalah uji untuk membuktikan adanya gula pereduksi. Gula pereduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida, contohnya fruktosa dan sukrosa. Dengan prinsip bahwa gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi ion Cu2+ dalam suasana alkalis menjadi Cu+ yang mengendap sebagai Cu2O berwarna merah bata. Yang ketiga, uji Barfoot adalah uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH atau asam serta waktu pemanasan. Prinsipnya berdasarkan reduksi ion Cu2+ menjadi Cu+. Reagen Barfoot mengandung senyawa tembaga asetat. Yang keempat, uji Seliwanov. Prinsipnya berdasarkan konversi fruktosa menjadi asam levulinat dan hidroksi metil furfural oleh asam hidroklorida panas dan terjadi kondensasi hidroksi metil furfural dengan resorsinol yang menghasilkan senyawa berwarna merah. Reaksi ini spesifik untuk ketosa.
Sukrosa yang mudah dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa akan memberikan reaksi positif dengan uji Seliwanov yang akan memberikan warna jingga pada larutan. Yang kelima, uji hidrolisis pati. Pati dan iodium membentuk ikatan kompleks berwarna biru. Pati dalam suasana asam bila dipanaskan dapat terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasilnya diuji dengan iodium yang akan memberikan warna biru sampai tidak berwarna, dan hasil akhir ditegaskan dengan uji Benedict. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung, pipet tetes, plat tetes, dan pemanas spiritus. Untuk bahannya kita membutuhkan reaksi Benedict, reaksi Molis, reaksi Barfoot, reaksi Seliwanov, larutan iodium HCl dengan konsentrasi 2N, H2SO4 pekat, NaOH 2%, dan larutan karbohidrat seperti 0,1 m sukrosa, 0,1 m glukosa, 0,1 m arabinosa, 0,1 m maltosa, 0,1 m galaktosa, 0,1 m fruktosa, 0,1 m laktosa, dan larutan pati atau amilum 1%. Cara kerjanya yang pertama uji molis ya, masukkan 1 mili larutan karbohidrat yaitu glukosa, sukrosa, maltosa, arabinosa, dan larutan 1% amilum ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda ya. Lalu ke dalam masing-masing tabung reaksi tadi kita tambahkan 3 tetes reaksi molis, kocok perlahan dan tambahkan 1 mili H2SO4. Lalu amati perubahan warna yang terjadi. Jika bernilai positif maka menghasilkan cincin berwarna ungu seperti contoh pada gambar ini. Yang kedua, uji Benedict. Masukkan masing-masing larutan karbohidrat sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda seperti contoh sebelumnya. Lalu kita tambahkan 1 mili reaksi Benedict, lalu campurkan dan panaskan di atas api spiritus selama 5 menit. Lalu didinginkan dan amati perubahan warna serta endapan yang terjadi. Jika bernilai positif akan menghasilkan endapan warna merah bata seperti contoh gambar yang paling kanan ini ya. Lalu uji Barfoot, masukkan masing-masing larutan karbohidrat sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi yang berbeda-beda. Lalu pada masing-masing tabung reaksi tersebut ditambahkan 1 mili reaksi Barfoot. Panaskan di atas pemanas spiritus sampai mendidih selama 1-2 menit. Lalu dinginkan pada air mengalir selama 2 menit, ini bisa di bawah air keran ya. Nah, jika bernilai positif maka akan menghasilkan endapan warna merah bata ya. Ini endapannya ada di paling bawah ya. Lalu yang keempat uji Seliwanov, masukkan 1 mili larutan karbohidrat, sukrosa, glukosa, galaktosa, fruktosa, arabinosa ke masing-masing tabung reaksi. Lalu pada masing-masing tabung reaksi tersebut tambahkan 1 mili reaksi Seliwanov, didihkan di atas api kecil sampai mendidih selama 1 menit. Lalu amati perubahan warna yang terjadi. Jika bernilai positif akan menghasilkan endapan warna merah. Seperti contoh pada gambar ini ya. Lalu yang kelima uji hidrolisis pati ya, masukkan 5 mili amilum 1% ke dalam tabung reaksi, tambahkan 2,5 mili HCl2N, kemudian kocok sampai homogen. Lalu kita panaskan selama 3 menit, lalu diuji dengan iodium, 2 tetes larutan ditambah 2 tetes iodium. Amati perubahan warna yang terjadi dan catat jika bernilai positif akan menghasilkan warna biru pekat. Lalu ambil larutan tersebut sebanyak 2 mili, kemudian netralkan dengan larutan NaOH 2%. Uji dengan kertas lakmus merah, kemudian tambahkan, dilihat ya warna yang terjadi, apa warnanya. Kemudian tambahkan 1 mili reaksi Benedict. Lalu amati kembali perubahan warna yang terjadi pada larutan dengan kertas lakmus. Jika bernilai positif, maka larutan akan menghasilkan endapan berwarna merah, seperti pada contoh gambar di sini. Nah, tabel hasil pengamatan ini kita buat ya untuk ke 1, 2, 3, 4 untuk keempat uji ya, dan kelima uji maksudnya ya. Ini sampelnya silahkan ditulis menggunakan sampel apa saja, kemudian hasil pengamatan dengan uji molis bagaimana, uji Benedict, uji Barfoot, dan uji Seliwanov. Nah, sedangkan untuk yang uji hidrolisis pati, warna larutan sampel awal itu warnanya apa ya, kemudian ketika ditambahkan iodium ini dia menjadi warna apa, kemudian ketika dinetralkan dengan NaOH itu dia menjadi warna apa ya. Oke, termasuk juga dengan hasil dari kertas lakmusnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.